sekarang kompetisi di F&B tuh Berat makin banget. lama makin berat loh. Berat banget. Makanya menurut saya yang terbesar dari semua itu adalah karena bumbu barbeque yang Miss suka itu. Iya, saya bilang tambah bumbunya ya. Udah dibawain dong Bumbu Mas. banyakan. Nah, gitu. Bumbu itu nggak bisa lewat udara, Miss. Gitu. Oh. Jadi kalau lewat udara dia pecah. Tapi kan ada satu titik, Miss, ketika kalimat itu semuanya masuk ke kehidupan kita. Kita lagi di masa terendahnya kita. Iya. Dan saya ngalamin itu. Bener ya kata orang, gua kan cuma orang bego, gua kan nggak cuma lulusan SMP. Lu mau jadi apa? Iyalah gua mau jadi apa ya. Itu tuh ada masa di satu titik di mana iya ya, gitu loh. Tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Ayo, mumpung ada bosnya stick. Oh yes, apa namanya? Tukang stick ya? Kamu nyebutnya tukang stick? Cuman tukang stick. Emang cuma tukang stick kan? Iya nggak sih? Emang cuma tukang stick, Miss. Jadi apa nih tantangan terbesar di bisnis F&B itu apa sih sebenarnya? F&B, banyak orang sekarang ngerasa gampang buka kafe, buka coffee shop, buka apa. Ada dua macam orang. Satu orang punya knowledge, punya skill, tapi nggak punya modal. Nah, orang yang punya skill nggak punya modal biasanya akan bertahan lebih lama karena mereka start from zero, Miss. Orang yang nggak punya skill dan nggak punya modal? Punya skill tapi nggak punya modal. Oh, punya skill tapi nggak punya modal, betul. Karena papi dulu seperti itu. Jadi semua diajarin sendiri, maksudnya nggak selalu ngandelin pegawai gitu kan. Jadi kita bisa mulai dari nol sampai begitu kita punya hari ini. Kalau ini satu hari kaos, saya bahkan bisa lihat daging itu medium well, medium rare, ukurannya berapa, out atau enggak, saya bisa lihat tanpa saya nggak pegang. Karena mungkin jam terbangnya tinggi. Iya. Nah, tapi sebagian ada orang yang punya modal tapi nggak punya skill. Nah, banyaknya sekarang orang lihat F&B kayaknya asik nih gitu. Mereka langsung aja tanam modal sekian besar, tapi mereka sendiri nggak mendalami knowledge-nya. Nah, jadi kalau memang mau bergerak di F&B, ayo dong harus perdalam dulu knowledge-nya. At least kita sendiri bisa tahu kualitas makanan kita sejauh mana. Gitu. Jadi itu tantangan terbesar yang saya lihat di Bandung. Sebentar ada restoran lalu hilang. Kenapa? Oh rugi, oh bangkrut. Nah, beberapa bikin restoran besar, mereka join berlima, berenam, bersepuluh, itu profitnya makin kecil. Kenapa? Karena kalau di F&B, Miss, di food itu modalnya besar di awal, tapi profit margin hanya 30% sampai 40%. Nah, kita kan kalau untuk ngejar BEP kan kita harus komitmen nih, bahwa ini kualitasnya nggak bisa berubah. Gimana kita bisa jaga kualitas kalau memang ownernya sendiri nggak paham prosesnya seperti apa. Jadi kalau mau buka F&B, ya harus punya knowledge-nya, harus bergelut di bidang itu. Atau memang harus ada orang yang memang expert di bidangnya. Tapi seringkali waktu itu sudah bertumbuh, orang yang ekspor itu mereka mundurin diri buka lagi sendiri, Miss. Iya. Itu kan yang jadi masalah kan. Betul. Kadang-kadang misalnya kayak restoran udah laku, chefnya yang cabut bikin sendiri. Berantakan semua. Betul. Location penting nggak? Bagi saya ada 6G. Good food, good quality, good location, good atmosphere, good service, sama good price. Kalau 6G ini nggak keisi, biasanya mereka akan berjuang lebih panjang. Karena seringkali kalau kita dulu locationnya nggak asik banget di Taman Kopo gitu, tapi dengan good quality, dengan good price, jalan, Miss, tapi takes time. Jadi kita tuh dikenal orang setelah lewat 17 tahun. Waktu datang Next Carlos, YouTuber, food blogger, terus tiba-tiba masuk TV baru dikenal. Dulu enggak. Tapi memang kita harus konsisten dan harus sabar. Seringkali orang di F&B nggak sabar, kayak coba-coba BEP. Gitu. Biasanya indikasi yang bagus buat BEP tuh berapa lama? Untuk bisa mengetahui bahwa ini tuh emang jalan loh. Kan kadang-kadang ada yang sebenarnya udah fail tapi ya dipaksain gitu. Actually depend on your value, Miss. Seringkali orang bikin tempat semewah mungkin, gitu kan. Tapi modalnya juga besar gitu. Terus pasang harganya mahal gitu. Karena ngejar demi pengen setahun, 2 tahun. Normalnya kan 3 tahun kan. Tapi orang pengen kerja di setahun, 2 tahun tuh dikejar pengen BP gitu. Tapi kenyataannya jalan terbalik, malah jadi nggak jalan gitu. Jadi kalau buat saya sih kami lebih memilih tempatnya biasa aja, nggak yang spesial, nggak yang mewah gitu, tapi kasih makanan yang harganya masuk akal, kita kejar quantity, biarin dia untung cuma 30%, tapi kita continue sampai puluhan tahun. Daripada sekarang kita ambil profit marginnya besar, ending-endingnya kita harus tutup karena harganya orang cuma sekali 2 kali makan tapi mereka nggak pulang. Nah itu
Iya. Nah itu, jadi itulah yang jadi meng-create permasalahan. loyal customer ya. Yes. Dan kalau sudah punya loyal customer ya nggak perlu takut persaingan ya, karena kan sekarang kompetisi di F&B tuh Berat makin banget. lama makin berat loh. Berat banget. Makanya menurut saya yang terbesar dari semua itu adalah owner touch atau human touch. Makanya dengan thank you for coming ya, thank you for coming, saya salamin orang, itu mungkin jadi nilai plus. Karena bisnis yang bisa berjalan adalah bisnis yang mau bayar harga lebih daripada orang lain. Itu, dan saya mau bayar harga nih. Oke. Sesimpel saya dari Bandung harus bawain ke Jakarta, tapi kan maksudnya saya happy gitu guys. Karena memang itu kan salah satu bayar harga kan. Betul. Ya. Seberapa sering nih bolak-balik ke Jakarta? Sebulan adalah guys, sebulan udah datang. Sebulan sekali ya. Sekalian satu mantau minggu. juga yang Sekalian di mantau yang Jakarta kan, Kelapa Karena Gading. yang Kelapa Gading itu kan Stacy yang pegang, jadi saya paling kecil. Oke. Nah, makanya saya sebagai kakak paling besar, saya support dia untuk dia juga bisa berdiri dan sakitnya sendiri. Betul. Berarti sekarang semua satu keluarga berempat ya berarti ya? Berlima, papi mami di Kopo. Jadi yang Kopo itu kita sekeluarga, yang Pascal punya saya. Yang kedua mau S2 di Jerman, mau ambil psikologi lagi S2-nya. Dia nggak banyak pegang di kafe. Yang ketiga Stacy yang di Kelapa Gading. Oke. Nggak berniat di franchise kan? Pasti banyak yang nanya deh. Sebenarnya yang ngajak kita buka udah 17 orang di seluruh Indonesia termasuk Johor Bahru dan Malaysia. Tapi sistem ini memang belum ready. Karena bumbu barbecue yang Miss suka itu Iya, saya bilang sama bumbunya ya. udah dibawain dong. Bumbu banyakan. Nah, gitu. Bumbu itu nggak bisa lewat udara, Miss. Gitu. Oh. Jadi kalau lewat udara dia pecah. Oh. Nah, jadi kalau kita mau buka di Jakarta, kita harus ke Jakarta beberapa lama sekali untuk bikin bumbunya. Waktu kemarin di Bali, saya kan tinggal di Bali. Maksudnya pecah tuh apa? Maksudnya? Ingredientsnya terpisah semua. Oh gitu. Yes, dan itu udah rusak nggak bisa dipakai. Oke. Nah, jadi kita harus stay di situ. Tapi sekali lagi makanan itu kan kayak art. Iya. Beda tangan, beda orang, beda pengolahan, hasilnya juga beda. Tukang sticknya beda, yang nipas beda. Makanya kalau misalnya Miss Mary mau makan harus saya bakar stick. Oh iya. Jadi harus cobain masternya Jadi ya ya. setiap kali dikasih tuh itu kami makan sendiri. Aku yang bakar. Wow. Thank you. Oh iya bener loh, waktu itu kan sempat dikasih IG story-nya Iya, juga kan aku ya. IG-storyin kan. Ini udah ready. Wow. Gitu. Thank you. Happy Miss, pleasure. Sama-sama aku juga happy banget. Tapi kalau misalnya Steve ke Jakarta, aku juga sering banget lihat maksudnya kamu tuh very apa ya, a relation. Kalau tadi kan ada dare kan ya, D-nya itu adalah dream, abis itu attitude, R-nya itu relationship, relation ya. Baru I-nya itu tadi excellence. Hafal saya, hafal. Yes. Tapi ya relationship itu penting sih sebenarnya. Networking juga penting dan itu pun juga yang selalu kamu lakukan. Bukan hanya ke public figure aja, tapi bahkan ke pengunjung-pengunjung kamu pun juga seperti itu. Karena ya kalau kita nggak bangun relation, siapa yang mau beli kita punya produk? Tapi relation itu nggak hanya berfungsi untuk jualan sih. Itu ya gimana pun kita makhluk sosial lah. Relation itu adalah salah satu. Kalau saya bilang relation itu kalau dari mobil tuh rodanya, Miss. Jadi roda yang menggerakkan perusahaan kita itu kan relation. Jadi saya mau anaknya pejabat, mau public figure, mau tamu biasa, saya perlakukan sama. Gitu. Tanpa ada yang berbeda. Cuman mungkin kalau nanti Miss datang ke Bandung, saya pasti ajak kuliner, ajak pergi, saya temenin gitu kan. Dan dengan senang hati, karena bagi saya setiap orang pengen diakui, setiap orang juga pengen dapat servis yang terbaik gitu. Dan bagi saya itu adalah salah satu cara untuk menabur sesuatu di hatinya mereka. Betul. Saya sering lihat, saya sering banget lihat kamu kayaknya juga sering banget gaul dan ngajak, maksudnya nemenin Nicholas anaknya Pak Ahok. Yes. Sering banget bolak-balik. Yes, karena memang Jakarta Bandung. Nicholas sendiri kan baru buka usaha kan di Indonesia. Saya tuh anggapnya seperti adik angkat saya juga, sahabatan juga. Saya support dia waktu ke Bandung, saya sampai bantuin ngangkat-ngangkat barangnya dia. Tapi Nico itu hebat, karakternya oke. Jadi saya pikir dia datang ke Bandung itu bawa tim. Ternyata hanya Nicholas dan Olwen. Jadi yang loading barang di PVJ itu kami bertiga. Oh iya. Yes, bawa barang satu mobil. Oh, kita lagi ada bazar gitu lagi kan? Ada bazar. Lagi bazar. Bazar baju Indonesia. Oke. Dan kita happy. Jadi saya betul-betul, saya tuh nggak pernah gini, Miss. Wah, ini saya bawain yang terbaik karena buat Mary Riana gitu. Atau buat Nicholas Shop. Enggak, saya
hati saya itu setulus itu, Miss. Jadi apa yang bisa saya bantu, saya bisa kasih, saya kasih. Tanpa saya pandang itu siapa. Kebetulan teman-teman yang public figure, yang famous ini akhirnya kami jadi sahabatan. Jadi saya ke Jakarta, saya pasti bawain buat Niko atau buat Pak Ahok atau buat Bu Vero, buat Miss Mary atau buat. Jadi banyak dong. Jadi banyak. Jadi bawa 5-6 kilo, nanti saya share gitu kan. Gitu. Jadi kapan schedule balik lagi ke Bisa Jakarta? diatur. Oh bisa ya. Nanti kita WA-an. Astaga, thank you. Tapi aku appreciate banget hari ini karena Steve udah jauh-jauh datang dari Bandung. Bukan bawain sticknya ya, tapi karena kamu bisa benar-benar berbagi dan menurut saya ini satu hal yang sangat penting sih. Maksudnya zaman sekarang tuh kayaknya yang namanya bullying itu udah menjadi hal yang sering banget dilihat dan sering banget dialamin. Baik yang awalnya mungkin hanya cuma bercandaan kan, namanya juga anak SMP, SMA biasanya kan awalnya bercandaan gitu. Tapi itu mulai jadi karakter. Tapi lama-lama jadi ini. Saya nggak suka waktu jadi zaman sekarang ulang tahun nih, Miss. Happy birthday, Pip, kasar. Happy birthday, Pip, kasar. Happy birthday itu kata-katanya tuh nyakitin hati banget. Saya cuma bilang gini, bully yang mereka lakukan itu hari ini mungkin nggak berlaku. Tapi akan ada satu titik, Mas, ketika kalimat itu semuanya masuk ke kehidupan kita lagi di masa terendahnya kita. Dan saya ngalamin itu, bener ya kata orang, gue kan cuma orang bego, gue kan gak cuma lulusan SMP. Lu mau jadi apa? Iyalah gue mau jadi apa ya. Itu tuh ada masa di satu titik di mana iya ya, gitu loh. Makanya gini, saya selalu campaign, saya make sure kata-kata yang keluar dari mulut saya jangan sampai kutukan. Harus positive word, karena itu juga akan mungkin hari ini nggak berlaku, tapi satu hari itu akan berlaku. Betul. Makanya saya selalu support, saya selalu peluk anak saya bilang, lu berharga, lu harus jadi orang hebat, lu harus sukses, lu harus, itu semuanya harus positive word. Betul. Nah saya kan dari 10 cuma satu yang mau begitu. Tapi at least setidaknya satu sudah terselamatkan lah. Betul. Tapi itu benar banget sih, karena ya itu kadang-kadang ketika kita ngeledek gitu ya, mungkin dia ketawa sih, tapi kan kita nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya dia. Miss tahu nggak? Saya itu dipanggilnya Bido. Bido apa tuh Bido? Bibir doel. Itu dari SMP. Oh iya. Hari ini sih lucu karena memang papi, mami semua panggilnya Kobido gitu kan. Dulu itu sakit jenis. Oke. Yes, dan ini gigi. Dan kita kan nggak pernah tahu, maksudnya orang yang kita kan ketawa-ketawa aja ya, tapi kan dalam hati kan sebenarnya apa yang terjadi juga. Even hari ini udah biasa aja, termasuk papi, mami, oma, tante semua manggilnya juga Bido juga, ada yang manggil Bido ya nggak apa-apa. Cuma saya udah mulai balikin, Steve lagi. Kalau dulu kenalan, halo Bido, ya kayak kebiasaan gitu kan. Iya. Nah, terus ada satu momen waktu SMP kan gigi saya rata nih, Miss. Terus tiba-tiba gigi bungsu tumbuh, rahangnya miring. Oh. Nah, itu tuh makin bibir saya terlihat semakin. Tapi ya, saya mau komplain sama siapa? Saya bilang gitu kan, ini memang Tuhan izinin, ya udah responin dengan benar aja. Yang penting gambar dirinya harus pulih. Betul. Pegangan saya kan simpel, kita kan di-create serupa segambar sama dia kan, gitu. Berarti sempurna kan. Udah. Dan kadang kita juga nggak boleh nggak enakan ya, karena kan yang menyetopnya tuh kadang harus dari kita sendiri, apalagi dengan teman gitu. Kadang-kadang kita harus berani untuk bilang, jangan gitu lagi dong gitu. Maksudnya sebenarnya gue nggak mau nih lu gini gitu. Jadi sometimes kadang-kadang teman tuh, apalagi teman dekat, mereka nggak tahu bahwa sebenarnya itu mengganggu kita. Itu mengganggu. Makanya ini kita kan nggak bisa larang burung terbang di atas kepala kita kan, tapi kita bisa larang burung nyarang di kepala kita. Dan itu yang saya pegang. Waktu mereka mulai bully, saya bilang panggilnya Steven aja deh. Jadi saya mulai balikin itu kurang lebih 3-4 tahun terakhir Steven. Nah jadi kalau lihat nama saya kan Steven Andrew Enrico. Kenapa jadi Andrew Steve? Andrew Steve itu seperti masa-masa saya dibully dan masa pembuktian bahwa saya nggak seperti apa yang mereka bilang. Sampai gitu loh, guys. Nah, jadi setelah Andrew Steve ini kebangun, jangan salah, Andrew Steve ini memang sukses, tapi sometimes arogan. Karena gue harus buktiin nih kalau gue bisa gitu. Nah, saya mulai kembalikan lagi ke nama asli saya kan, Steven Andrew Enrico. Maksudnya gini, saya dilahirkan dengan nama itu dan memang saya diciptakan untuk sejuta rencananya Tuhan yang luar biasa. Makanya berdamai sama Saul itu bagi saya poin penting banget. Dulu sampai bikin nama itu, Miss. Jadi Andrew Steve itu kan udah gak bisa dirubah kan. Tapi Andrew Steve itu nama yang sebenarnya nama-nama panggung lah, Miss. Nama yang membuktikan bahwa saya gak seperti untuk mendetach kamu dengan yang mungkin udah pernah terlabel dengan banyak hal pada saat itu ya. Dan Bido itu nama-nama yang dulu negatif, dibully. Wah banyak, kalau cerita itu panjang banget. Gitu, karena ada hal-hal yang memang kita nggak bisa buka di publik juga ya. Betul. Tapi nama Bido itu dulu wow. Gitu, Miss. It's good bahwa sekarang
kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri ya, dan yang paling penting lagi ya kamu bisa sekarang menjadi inspirasi. Yang dulunya dibully sekarang jadi inspirasi loh. Amin. harus. Oke, berarti terakhir nih pesan buat anak-anak muda yang juga pengen sukses, yang khususnya nih yang mungkin pada saat ini mengalami hal-hal yang negatif seperti kayak tadi dibully lah, mungkin gak disupport sama orang tua, atau mungkin bahkan diremehkan oleh orang-orang terdekatnya dia. Satu, hidup kalian berharga. Itu yang mereka harus tahu dulu. Karena seringkali mereka kehilangan harga cuma gara-gara omongan orang. Jadi gambar diri itu bukan apa kata orang tentang kita, tapi apa kata kita sendiri dan apa kata Tuhan tentang kita. Itu penting. Yang kedua, yang paling penting, jadilah anak muda yang punya impian besar. Karena orang yang bisa bertahan hidup adalah mereka yang punya impian besar di hidupnya. Orang yang mau menghidupi impiannya itu harus berani ninggalin masa lalu, berdamai sama masa lalu, jalan sama yang di atas, jalan sama Tuhan untuk meraih mereka punya impian. Karena ada perbedaan antara impian sama mimpi bagi saya. Seringkali orang bermimpi besar, tapi waktu mimpinya tercapai, mereka lupa dari mana mereka berasal. Jadi sombong, jadi arogan. Tapi kalau impian bagi saya itu pasti bicara tentang kepentingan orang banyak. Nah, karena waktu misalnya Steve, memang Steve mau lebih besar dari Hani, sure, saya mau gitu. Karena kenapa? Saya kan jadi berkat buat banyak orang lewat apa yang saya punya. Oke. Amin. Yang saya doakan yang terbaik buat Os Cafe. Salam juga buat papa mama. Thank you, Miss. Berarti suatu hari harus mampir ke Bandung nih. Harus, nanti saya jemput Miss pokoknya. Saya bakal tinggal langsung. Oke, jadi thank you dan sukses terus ya. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa menjadi inspirasi dan juga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa juga untuk subscribe, like dan juga komen. Dan kalau Steve ada hanya Instagram aja. Andrew77. Oke, Andrew77. Itu aja. Instagramnya Os juga ada kan? Ada Os Cafe, ya? ada Os Cafe, ada Os Cafe Stick and Ribs Jakarta, ada Os Pokris Bandung. Tapi kalau mau yang Andrew Steve dulu aja, nanti tinggal diarahin ke yang Os Pokris. Yang Os ya. Tadi diarahkan ke yang lain-lainnya. Yes. Oke, sip. Gitu. Thank you sekali lagi. Thank you for sharing dan semoga Tuhan memberkati kalian semua. Thank you, God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.